Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan. Pada malam hari ini, malam yang kesekian, karena udah banyak pemirsa ya, kita akan membahas judul baru. Saya juga belum tahu judulnya apa, karena tadi saya dikasih tahu ada beberapa judul, mau yang mana. Saya bilang terserah Kijolo-jolo aja, yang pasti yang mana, karena juga sudah banyak permintaan dari beberapa netizen. Silakan tulis di kolom komentar, jadi apa maunya. Seperti tadi banyak pertanyaan kemarin itu tentang yang pengen minta Kijolo, saya pengen kaya, udah dijawab semua video kemarin ya. Yang hari ini kita membahas sesuatu yang baru. Tetap narasumber kita tidak berubah, Kijolo-jolo, dan akan dibawakan oleh Kijolo-jolo. Panggilannya tetap Kijolo-jolo, besok juga Kijolo-jolo. Kalau Alien Gen juga nanti di Kijolo-jolo karena kitabnya dari Quran surat yang dibawakan oleh Kijolo-jolo. Silakan Kijolo-jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai malam ini kita ternyata masih bisa eksis, menunjukkan keceriaan kita, menunjukkan kesehatan kita. Kita masih bersama dengan waktu, dengan masa itu sendiri. Sehingga inilah bentuk syukur kita, mengetengahkan bagaimana kita saling memusyawarahkan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejadian kita, penciptaan kita, diri kita, kekhalifahan kita, yang mau tidak mau hidup dalam kemasan alam semesta, sekalipun alam-alamnya banyak, menyeluruh. Nah, ini tadi sudah saya akhiri untuk yang kemarin, pembahasan tentang kecerdasan dalam perspektif pandangan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, ditutup dengan Nur ala Nurin, dan bagaimana untuk membangkitkannya dan menyadarkannya. Maka wahyu itu menjadi bahasa tulisan ketika Al-Quran menjadi bahasa lisan yang bisa dilafadzkan nantinya. Itu pemirsa. Maka kita mulai lagi ini dengan judul Al-Quran menjadi bahasa lisan. Ketika Al-Quran menjadi bahasa lisan, dari wahyu menjelma menjadi bahasa tulisan. Sudah? Komunikasi Allah dengan manusia itu ada perantaranya, karena sesungguhnya wahyu itu adalah tidak seperti apa-apa dan bukan seperti apa-apa. Sesungguhnya wahyu itu. Makanya tidak bisa kamu dekati dengan suara, kamu dekati dengan pengindraanmu, karena wahyu itu sesungguhnya turunnya tidak ada asbabun nuzulnya. Karena yang turun ada ke asbabun nuzulan itu hukum sunatullah, hukum konsekuensi logis, hukum sebab akibat. Jadi itu merupakan ketetapan hukumnya Allah, bukan karena sebab Al-Quran itu diturunkan. Karena Al-Quran kewahyuan itu diturunkan bukan karena sebab apa-apa, tapi karena karunia dan rahmatnya Allah, atau karena rahmat dan karunia-Nya Allah, sehingga nanti di situ mengandung hikmah yang bijaksana. Itu sesungguhnya. Jadi mau tidak mau keadaan apapun seperti matahari terbit dan tenggelam, itulah sesungguhnya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan kemauanmu,
tapi Al-Quran diturunkan karena sudah dipilih, dan dari pemilihan itu makanya otomatis handsbooknya ikut bukti penurunannya itu. Terbukti gimana? Pengen tak buktikan ini. Saat panjenengan kagungan putra putri yang telah dilahirkan dari ikatan pernikahanmu, mau tidak mau setelah lahirnya jabang bayi, surat menyuratnya kan mengikuti jabang bayi itu. Tidak harus karena sebab jabang bayi butuh tulisan, bukan. Karena semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya Allah, sehingga penulisan kewahyuan itu harus mau tidak mau mengikuti kelahiran apa yang telah wujud di kemasan alam semesta itu sendiri. Clear, Mas? Belum paham. Oh, belum paham. Sekarang nek jenengan punya putra selama ini ternyata ada akte kelahirannya apa enggak? Udah. Akte kelahirannya kan berarti bukan sebab akibat, Mas. Tapi karena anaknya turun, maka akte kelahiran terus mengikuti penurunan si anak itu. Hubungannya dengan Quran apa? Quran ini handsbooknya yang diturunkan, Mas. Setiap kelahiran manusia berarti diikuti oleh Al-Quran dan kitabnya apa enggak? Belum paham. Belum paham. Setiap jenengan tuku sepeda motor atau mobil, berarti anak STNK BPKB ini berapa? Otomatis. Lan anakmu nek lahir wingi nek akte kelahirannya apa enggak? Maksudnya hubungannya Enek dengan kakak. Quran gimana? Lah Al-Quran ini kan kitabmu toh, Mas. Yang makanya handsbook namanya Al-Quran itu berarti begitu ada penurunan seorang anak, kitabnya kan mengikuti anak itu sendiri. Ya, Karena dirimu itu secara fisik maupun secara jiwa maupun secara roh, ternyata kitab kemarin sudah kamu baca itu. kalau yang dicontoh anak aku paham. Hmm. Nah, ini dicontoh Quran ini dengan diri itu gimana maksudnya? Jenengan kemarin wis ngaji tentang utul kitab, Ya, nasibam kitab, ya, ummiyunal kitab. ya, Nah itu kan penjelasan opomu toh. tentang diri. Lah berarti anak nek lahir kan nggawa Al-Quran dhewe-dhewe toh, enggak perlu gawe ke Al-Quranmu toh. Sik bingung mana? Bukan. Kalau anak lahir Hmm. itu otomatis nanti akte kelahiran dan lain mengikuti. Lah Al-Quran nek anak lahir berarti kan nggawa Al-Quran, Mas. Anak kan kok kitab toh, Mas, sehingga Anaknya iso mbok maksudnya waca. wujud anaknya itu. Jenengan tahu dadi anak, Mas. Iya. Begitu jenengan lahir nggawa kitabmu dhewe ora? Maksudnya kitab apa nih? Dek ini sing diwaca awake dhewe kitab apa sih? Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Berarti ku lak maca awakmu, Al-Qurannya buat maca Al-Quranul Azim. ya otomatis. Berarti jenengan setiap lahir seseorang namanya linasi dan hamba Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti setiap kelahiran namanya makhluk manusia membawa Al-Qur'an apa enggak? Otomatis. Terangno coba ning pemirsa. Ben awakmu ngerti. Pemirsa channel Nur Bertujuh Kecerdasan. Jedel tenan wis gegeten. Pemirsa. Jadi gini pemirsa, kalau kita beli sepeda motor baru dari dealer, dari toko, Rasa baru. enggak Rasa baru, baru. enggak baru, Rasa baru kok enggak ora kolongan. Pasti PPKB. Jadi kalau kita beli motor baru di dealer, ya, kalau belinya itu dua macam, cara pembelian kan ada dua macam nih. Kalau beli cash, maka kita cuma dikasih faktur doang dari toko. Nih dikasih faktur. Yang Faktur ini sebentar, saya luruskan dulu. Ini nanti salah lagi. Begini pemirsa, aku jadi kalau panjenengan beli sepeda motor dari dealer, maka ada surat namanya kwitansi. Itu untuk menerangkan terjadi jual beli.
antara jenengan dengan wujud sepeda motor atau mobil. Tapi STNK sama BPKB belum bisa diterbitkan langsung. Itu. Tapi wujudnya sepeda itu mesti bisa langsung kamu bawa pulang. Karena nanti ada proses yang untuk menerbitkan namanya BPKB dan STNK. Sedangkan BPKB ini nanti baru ada faktur. Karena faktur itu nempel di BPKB, nggak mungkin faktur kamu bawa saat beli. Yang kamu bawa saat beli namanya kwitansi untuk membuktikan bahwa jenengan tuh ada jual beli sebentuk unit apa, menerangkan itu aja. Tapi nanti faktur itu pembelian dari negara mana dia diterbitkan, karena berkaitan dengan nanti mesin, taruhlah Yamaha produksi Jepang, atau ada yang produksi nanti Amerika atau apa, nah itu nanti faktur kaitannya. Karena bedanya ke sana. Kalau kita tidak jeli nanti beda ngomongnya ya. Kwitansi dan faktur akan beda. Sekalipun faktur itu juga kwitansi sebetulnya, gitu loh. Karena ini ngomongnya di dealer. Faktur yang untuk dealer jajakin mbak pemerintah kok. Oh, dealer iso untuk faktur kok. Dealer itu hanya bisa mengeluarkan kwitansi doang untuk membuktikan ada jual beli antara dealer itu dengan si pembelinya. Sedangkan faktur nanti keikutsertaannya dengan kepabean, dengan banyak hal lah. Tapi bahasanya harus bener dulu gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ini yang saya alami pemirsa ya. Jadi saya beli sepeda motor baru cash. Ya. Benar kata Kijolo, begitu saya beli, Ya. saya dapat kwitansi. Betul, muncul kwitansi. Seharga motor tadi. Betul. Plus faktur. Oh, fakturnya di BPKB tidak pernah saya. Sebentar dulu. Berarti Ini saya fakta. Ya, jadi saya cerita. Saya tidak membantah Kijolo karena pasti punya cerita sendiri-sendiri. Kan ibu bapaknya beda. Makanya tadi kan saya bilang ada dua macam pembelian cash atau kredit. Nah, saya kebetulan beli cash. Jadi waktu saya beli, saya terima bayar. Begitu bayar saya dapat kwitansi plus faktur. Karena saya waktu itu memang pengen nyoba ngurus BPKB STNK sendiri. Nah, faktur itu berisi data sepeda motor pabrik dari Jepang sampai ke Indonesia sampai ke dealer. Jadi faktur itu yang ngasihkan saya dealer waktu itu. Nah, berdasarkan faktur dan kwitansi tadi, saya ke Samsat ngurus sendiri bahwa sepeda motornya baru. Saya masukkan di loket. Nah, Samsat berdasarkan kwitansi dan faktur ini menerbitkan buku BPKB dan STNK. Itu yang saya alami pemirsa ya, ketika saya beli cash. Tapi ketika saya juga pernah beli kredit, saya tidak mengurus sendiri karena nanti sebulan kemudian saya tinggal ngambil STNK-nya, karena BPKB-nya namanya kredit kan nanti kalau sudah lunas. Itu yang pernah saya alami pemirsa. Jadi anggap saja saya ini lahir normal. Kijolo tadi ceritanya itu lahir prematur. Kan ada macam-macam kelahiran itu. Tapi itu bukan itu pemirsa. Ini tidak sama. Jadi kelahiran manusia itu brojol. Mau di atas gunung, mau di tengah sawah, mau di bibir pantai, apapun di kota besar. Kalau di kota besar, lahir di bidan, sama lahir di dokter, sama lahir di rumah sakit, itu beda. Lahir dukun beranak. Ya. Nah, tapi intinya sama. Brojo seorang manusia linasi. Ibu bapaknya ada yang langsung ngurus akte kelahiran karena dari rumah sakit atau bidan itu langsung diterbitkan surat keterangan kelahiran atau faktur. Tapi tetap pengurusan akte kelahiran itu ke pemerintah, Ya. misalkan kakak. Dispendu. Nah, tapi itu kan dalam hierarki ketatanegaraan seorang penduduk manusia lahir. Tapi di sini ketika manusia itu brojol otomatis dia membawa IMEI Quran masing-masing. Nah, Qurannya sama, tapi ada IMEI-nya. Ini Quran nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Qurannya sama. Apa Qurannya? Kendaraannya, manusianya.
tapi Qurannya beda-beda. Mau tahu buktinya emailnya beda-beda. Seorang hufat, seorang hafid, seorang ahli nujum itu beda-beda kemampuannya. Nah, disitulah maksudnya Ki Jolo-Jolo bahwa Qurannya masing-masing. Sebenarnya saya pengen perjelas itu aja tadi. Saya tahu ketika lahir manusia itu punya Quran masing-masing. Buktinya apa? Gak mungkin kan Qurannya yang lahir di nun jauh di sana dengan nun dekat di sini sama, gitu loh. Qurannya iya Al-Quran, tapi Al-Quran seri keberapa itu beda-beda. Kulitnya aja beda, otomatis semuanya beda, lingkungannya beda. Tapi utamanya tetap handsbook manusia itu sama di mana-mana. Dan handbook yang paling benar itu Quran. Tetapi ada 4 macam orang yang mengaburkan surat-suratnya manusia ini, mulai dari ummiyunal kitab sampai nasiban kitab, utul kitab, baru nanti yang paling benar ahlul kitabnya belum disebut. Ahlul kitab nanti yang paling benar adalah ilmiyunal kitab. Nah itu pemirsa, saya sebenarnya pengen kejelasan itu. Apakah bayi ini lahir kena ilmiyunal kitab, ummiyunal kitab, utul kitab, ataukah nasiban kitab? Sebenarnya itu tadi yang mau saya perjelas, tapi dia keburu naik tensi duluan, dikiranya saya nggak paham, tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang disitulah meresonansi itu gitu. Jadi kalau saya bertanya begini di Jolo maksudnya, apakah bayi yang lahir dari seorang ibu Islam, bapak Islam itu dapatnya ilmiyunal kitab, sementara dari yang non Islam itu nasiban kitab atau utul kitab atau ummiyunal kitab? Nah itu sebenarnya yang mau saya bedakan berdasarkan 4 macam yang lain di luar ilmiyunal kitab. Itu sebenarnya 5 sebetulnya, karena kemarin kami sudah kita bahas tentang ummiyunal kitab. Itu artinya dia menjadi ummiyin nanti. Ummiyin itu sesungguhnya orang yang menginduknya kepada banyak kitab, jadi tidak kepada satu kitab. Nanti diterangkan, ini meloncat nanti malah. Jadi nanti ikuti aja ini, sehingga jenengan nanti akhirnya bisa membedakan sesungguhnya dia termasuk apa. Dan nanti dikoreksi bahwa di Al-Quran yang disebutkan di Quran surat ini dengan Quran surat ini ternyata beda, antara umminya kenabian dan kerasulan dan ummiyina seluruh kaum yang saat itu di Jazirah Arab. Bedanya di sana. Karena mengapa? Orang di Jazirah Arab itu nanti kebingungan, saling cekcok, dia saling berbenturan. Akhirnya dia eker-ekeran tentang penterjemahan Al-Quran itu, tentang kebenaran itu. Karena nanti sebetulnya begini, sebetulnya Al-Quran itu mengapa harus kamu pahami? Itu kamu akan meneliti, mengoreksi antara pembenaran yang sifatnya kolektif, validasi, aktivasi dari seluruh makhluk yang ada. Sedangkan kebenaran ini sumbernya dari Al-Quran itu, gitu loh mas. Sehingga nanti dia ummi, sesungguhnya ummi itu menginduk pada umul kitab saja, tidak kepada yang lainnya. Nah sedangkan ternyata sebelum dituruni Al-Quran itu, orang-orang yang di tataran peradaban lingkungan itu, di jazirah itu, di kaum itu, sudah banyak mempunyai literatur, kitab-kitab sebelum datangnya kitab Al-Quran itu. Itu terbukti apa? Nyatanya terbukti ada ummiyunal kitab. Ummiyunal kitab itu dia tidak tahu sesungguhnya kebenaran kitabnya itu bagaimana, sehingga dia banyak dari kitab-kitab apapun, bahkan dari jare'e, dari cerita, dari dongeng, itu aja yang dia pakai. Sama dari keturunan yang sudah turun-temurun, dari dinasti, periode, generasi turunan itu selalu menggunakan itu. Akhirnya Allah datang dengan kebijaksanaan dan kearifan, karena bukan sebab akibat, tapi karena
bukti rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga nanti mendatangkan hikmah terhadap kitab itu menjadi hikmah dan bijaksana. Nah, hikmah dan bijaksana itu sesungguhnya Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Karim itu membedakan antara kitab-kitab yang sudah dari generasi ke generasi itu dipakai, gantian gaya kitab sing beda gitu. Mengapa beda? Karena ini kitab bukan tulisannya orang, tapi kitab itu untuk firmannya Allah langsung, sifatnya wahyu. Sehingga wahyu itu sesungguhnya tidak seperti apa-apa dan bukan apa-apa. Karena mengapa? Wahyu itu turunnya, petunjuk itu turunnya melalui proses kimiawi dan melalui frekuensi desiran hati, sehingga itulah nanti menggunakan PPH yang dikendalikan generatornya dari nurani tit 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 di jantung itu, sehingga memompa ke seluruh tubuhmu secara jasad ini. Karena jasad ini kendaraanmu. Kalau di Al-Kahfi nanti disebutkan sebagai apa tadi yang sampai sebutkan tadi, kaleb atau seperti kitmir, karena berkaitan dengan indrawimu, makanya namanya PPH. Indrawimu itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu. Sebetulnya ke sana arahnya. Itu pemirsa. Makanya itu semua nanti menjadi al-haq, juga menjadi bayan, juga menjadi bayinah. Bayan kemarin Binyamin itu penjelasan. Kalau bayinah bukti dari penjelasan itu sendiri. Kalau Yakub itu konklusi atau kesimpulan. Harun itu orang yang berterima kasih dan bersih hatinya. Konsepnya ke sana. Injek kula boten ngertos. Makanya nanti disebut Rasul Karim itu adalah malaikat Jibril, Musa, dan si Harun. Itu kemasan tiganya ini adalah nanti menjadi Rasul Karim. Lah ini pembahasannya sudah meluncat sebetulnya. Jangan itu gitu loh. Karena nanti arahnya pasti ke sana gitu loh. Cuma ini di mukaddimah awalnya seperti itu. Makanya setiap kelahiran si jabang bayi pasti di situ diikuti oleh Al-Qur'an itu sendiri. Karena sebagai instruknya. Tapi mesti yang turun duluan apanya? Bayinya, wujudnya duluan, bentuk fisiknya duluan. Makanya setiap beli apapun suratnya mesti mengikuti di belakangnya. Yang bisa kamu bawa pulang duluan, tuku kulkas, yo bentuk kulkase. Tuku sepeda, yo bentuk sepeda. Tuku mobil, yo bentuk mobile. Surat menyuratnya menyusul mengikuti kehadiran wujudnya itu. Tapi sing diopeni, sing digawe kan wujute. Uduk surat menyuratnya. Surat menyuratnya sifatnya hanya legal, secara formalitas yuridis formal dan de jure de facto. Kan kesana arahnya, sehingga bisa membedakan antara barang gelap atau colongan dan barang yang resmi. Gitu loh Mas. Ya, kalau di Amerika bagian California dia bilang, "Kan kate tuku motor apa kate tuku surat?" Regone ono soalnya, nek tuku motor sakmene, nek tuku surat sakmene, nek motor sampai surat sakmene. Jadi itu pemirsa. Jadi jenengan yang asik aja lah bahas Al-Qur'an. Tapi kalau yang maaf terus terang langsung di samping saya, istilahnya ini kan host dan host saya. Kalau dia terus pura-pura nggak tahu, wah saya kudu numpuk sebetulnya ngeluh batuk, wah aku bener-bener karena ini. Betul itu pemirsa. Cuma naik ke pemirsa ya santai sambil rokokan ngopi biar bisa meresap betul. Nggak usah yang dengan tata krama dengan gini. Sudahlah, nanti perkara itu yang penting dengan Quran yang genah lah. Selamat nggak usah khawatir dan nggak usah ngomong ganjaran, pahala, dosa, neraka, surga, itu gak usah buat pikir. Itu karena semua kena ketetapan hukum Allah yang namanya kausalitas, yang namanya konsekuensi logis. Gak usah buat takoknya wis endingmu nanti tahu kamu nanti. Karena tahu badoiru batinu
wa awalu wa akhiru start finishnya jenengan pirsa dhewe. Ngapain harus kamu pikirkan? Gini aja lah. Kamu bisa menghisap dirimu, menakar dirimu atau menakirkan mungkar nakirmu itu ya di sini mestinya. Jangan setelah dari sini kamu nanti getun ya, atau kamu nanti menjadi orang yang menyesal. Jangan sampai kamu menjadi orang yang menyesal. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, seandainya profesi pemirsa adalah petani, anggap saja petani padi, maka dia nandur padi sudah pasti panennya padi. Tapi kalau pemirsa itu misalnya nelayan, maka dia tidak perlu nandur ikan. Dia cukup saja pergi ke sungai atau ke laut, bawa pancing, bawa jalak, pasti pulangnya bawa ikan. Yang dibutuhkan adalah tenaga dan keberanian, kemauan. Tapi nek ikannya wis dientek nek karo pukat dari bawah, yo kelecikan awakmu. Jadi artinya pemirsa, apa yang kita usahakan ikhtiarkan seperti di video sebelumnya, yaitu yang akan kita dapat. Tuh, jadi tidak ada lagi di situ pahala dan dosa sudah tidak ada, pemirsa. Jadi kalau pemirsa pernah dengar karangannya buku Profesor UGM, ternyata surga neraka itu tidak ada. Dan memang benar tidak ada. Tetapi surga neraka itu adalah bentuk sebab akibat dari perbuatan kita sendiri. Ya. Kita mau ambil apa nih? Ya. Nah, kalau pakai bahasanya Kijolo, alhamdulillah ini kita mau alhamdulillah apa? Ya. Itu ya memang sangat bener itu. Jadi nek jenengan gak nandur pari kok ngunduh pari ku akeh. Pasti nyolong. Rakyat tanpa nandur pari ya ndak sukete. Ya kudu mbok rago, ya kudu mbok semprot enek omone. Ya itu kok mulai gendong wedhus. Ya berarti kan wedhus sing kondi wong panen. Hari ini dipangan homo. Maaf pemirsa, tapi ini kan ya gini loh. Realistis. Ya artinya kita ya kelihatannya gurau, tapi sesungguhnya justru menunjukkan ya bener loh kok nganu pemirsa. Kita itu nanam padi, nanam jagung, dan terus panenin gowo sapi. Ini kan ya kurang ajar sebetulnya. Kecuali sudah panen, uangnya kamu belikan kambing atau kamu belikan kerbau atau sapi ya silakan, tidak masalah, atau pulang bawa mercy, boleh saja itu. Tapi kan sudah ada proses panen tuh mas. Lagi urung panen, loro ngunduh mulai gawe ndong medus. Lah kan bingung orang yang lah ini dari mana kan itu. Lah sebetulnya kehidupanmu tuh gitu. Sekarang saya tanya lagi, ini sangat urgensial mas ya. Nggak, kalau ini bukan gurau lagi. Jadi gini, orang taunya kesesat itu kan setelahnya mas. Ya. Saat masih. Karena salah alamat dia mau. Loh, jarene alamatnya iki, kok tulisannya Jail. Ngapunten lho biasa. Tapi ini jenengan penggalih sing temenan. Asli ini bener. Saya enggak tahu ini memang dia mintanya ayo kita bahas dengan sambil guru aja ya. Boleh. Tapi kamu sikapnya harus serius ini. Jadi nyun sewu. Orang ngerti kesesatan karena setelah dia masuk ke kesesatan itu. Sebelumnya dia enggak sadar kalau dia sesat gitu loh. Sadar. Masuk. Aduh. Jadi orang itu sadar kalau sudah di penjara, kalau sudah masuk dia. Sebelum masuk enggak mikir, karena belum ke sana. Dan jawabannya gampang. Maaf saya hilaf. Nyun sewu. Apa aja bahas ini real. Sangat real. Enggak ya. Makanya ngaji kan nggih kecerdasan awake dhewe to, Mas. Kan selama ini orang ngaji kan membaca. Iya. Dan sekedar mengartikan. Iya. Gilalah yang mengartikan dari sana martabak. Nanti diterjemahnya
kue bolu. Ayo jelas balik itu loh. Ini pemirsa, jadi coba jenengan penggali, jenengan telusuri. Pokoknya selalu menggunakan akal pikiran. Karena nanti di surat ayat ini, terutama di Quran, itu ternyata begitu pentingnya kamu selalu menggunakan akal pikiran dalam melakukan apapun, Mas. Karena jenengan nek ra gawe ilmu wis mbok pimpong coba ra mbok ilmoni ngene. Kira-kira pimpongmu iso sampai turnamen menjadi sang juara pada. Itu loh. Makanya apapun bentuknya lah. Sampai macul atau gimana lah. Masang boto mbok topan nek ra mbok ilmoni, ora mbok ukur, enggak mbok wenehi apa Mas yang untuk meluruskan itu apa? Yang ada apa? Airnya sifat itu disipati, terus kamu pakai yang kuning-kuning itu loh biasanya yang ada airnya itu apa sih namanya? Kamu timbang biar gak menceng itu loh Mas. Biar datar air itu loh. Waterpass. Waterpass. Kalau ndak jenengan waterpass kira-kira pokoknya mbok bur, mbok pasangnya di sawang kok aja. Mencong kabeh gitu loh. Itu artinya arahnya ke sana. Jadi memang Al-Qur'an ini luar biasa sebetulnya dampaknya kepada kehidupanmu nanti. Nyaman-nyaman, enak-enak. Kalau jenengan tahu betul itu loh. Makanya sampai saya bahas seperti ini itu gunanya untuk apa? Sehingga jenengan ngucapnya lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu tahu betul. Bukan karena jenengan wah saya tidak jadi tersangka alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Jangan begitu. Justru jenengan tidak jadi tersangka malah munimu kudunya auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena nek muni alhamdulillah kamu seperti ngelokne Gusti Allah Gusti, aduh matur suwun aku kok lagi saya salah. Kamu tidak jadi tersangka itu justru membuktikan bahwa jenengan untuk petunjuk mengenai Gusti Allah dilindungi baik Gusti Allah. Itulah nanti ucapanmu auzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya itu. Tapi kalau melihat orang disfungsi, orang disfabel atau apa, ya alhamdulillah. Ya tahu toh karena kamu tidak menjadi itu. Auzubillah itu karena terhindar dari penyimpangan, terhindar dari sesuatu yang oleh Allah di apa Mas di pengecualian, di pengecualiannya itu. Alhamdulillah itu apabila kamu sudah menerima ilmu, habis ngaji gini alhamdulillahirabbil alamin. Aku nampa cahaya nih Gusti Allah. Dengan cahaya saya dapat petunjuk, bisa membedakan antara yang benar dan yang pembenaran. Itu harusnya. Bukannya salah Mas. Jadi antara kebenaran dan pembenaran. Karena salah bener Gusti Allah Mas. Sing iso muni sesat ora ya Gusti. Berarti awake dhewe cukup ngomong pembenaran dan kebenaran sehingga jenengan iso bernerne sesuatu yang sifatnya pembenaran karena mengevaluasi dari kacamata al-haq. Kan gitu bahasanya. Bener apa enggak kalau saya ngomong gini? Lebih etis apa enggak ini? Tidak menyinggung. Ya, tidak menyinggung. Karena nek duding nyalahane itu bukan hak kamu. Kamu itu wong makhluk loh, Mas. Yang kok duding makhluk liya. Yang mendengar tersinggung dengan sendiri. Lah nek itu kan bukan tujuan kita. Itu loh, Mas. Clear di sini, Mas. Sehingga saiki hati-hati, Mas. Tidak usah nyalahne itu sebuah kebenaran. Saya tidak ikut, aku tak mencari kebenaran. Karena dari pembenaran kalau tidak kamu koreksi dengan al-haq kan tidak menemukan kesalahannya itu. Ya. Nah itu loh, sudah clear ya? Ya. Makanya ini tak kupas sampai seperti itu bahasanya pemirsa. Jadi jangan ngomong salah, tidak ada salah dan benar. Adanya antara pembenaran dan kebenaran. Sehingga pengen ngoreksi pembenaran itu lihatan dengan kacamata kitabmu itu tadi. Termasuk ummiyunal kitab, utul kitab, nasibkan kitab, apa alim kitab. Sehingga kamu nanti kalau menemukan kebenaran menjadi ilmiyunal kitab. Itu sehingga tidak pernah menyalahkan apapun bentuknya yang di hadapanmu. Adanya omelan istri itu merupakan nyanyian. Itu aja suarane Whitney Houston. Salah. Itu justru meninabubukan kamu dalam kehancuran. Nek suara-suara ngono ku apa nek suara desan wanita cantik wis entek kowe engko.
Sal kergentong. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Al-Quran menjadi bahasa lisan, yang mana bahasa lisan tadi adalah wahyu Allah yang tanpa suara, tanpa huruf, Ya yang tanpa apa-apa. akhirnya menjadi sebuah tulisan yang asalnya berbentuk lisanun Arabiumnya dari Ahmad yang menjadi Muhammad. Jadi kalau kita konteksnya ke saat ini, ke alhamdulillah seorang petani, kalau dia tanam sekarang, maka paling cepat kan 120 hari lagi baru Ya. dia bisa bawa padi Ya. atau gabah. Ya. Kalau dalam kurun waktu sebelum 120 hari dia bawa gabah atau padi, sudah bisa dipastikan dua pertanyaan. Yang pertama, kalau baik aku di KI, Ya. jawaban jujur. Ya. Atau Tapi pinjam. banyak yang berkata saya hilaf. Nah, itu dipastikan. Nah, nggak benjut, apa dek jahil. Nah, jadi itulah yang dari video-video sebelumnya Ki Jolo selalu mengatakan bahwa kita hidup di alam semesta ini ada masa dan masa, di mana masa dan masa itu mempunyai dimensi ruang dan waktu, yang berarti ada limitasi masa dan masanya itu sendiri. Contohnya begini, kalau masa sudah tidak perlu saya bahas ya, karena itu berkaitan dengan waktu, mate. Ya, generasi. Tapi kalau masa, ya tadi kalau kelamaan disimpan jadi gosok, Iyalah. atau menyimpannya tidak benar juga menjadi Rusak. rusak. Makanya segala sesuatu, terutama ini berkaitan dengan yang diketawain tadi, walaupun kita pulang ke rumah nggak bawa softtek, ada serangan pajar dan serangan mendadak, yuk santai saja. Karena itu fakta nyata itu. Ya Allah. Iya, memang bener pemirsa. Nek jenengan gak tahu itu betul dasarnya. Mumet asli ini bikin sehat sebetulnya. Nah, karena kelenjar hormon tentang hormon apa yang loh, orang itu sangat sulit tertawa dengan apa fresh ini sulit bener karena tegang hidupnya. Lah ini tadi mulai awal saya dulu kaku perut saya sebetulnya, bener kaku karena dia sendiri. Ya pokoknya kalau orang kok diomeni istri masih sabar itu wah, melebihi megang Al-Quran itu. Iya percaya saya. Lo silet kebut-kebutan. Aduh, wah, bayangkan sing ngerusak tatanan itu sebetulnya yang bikin. Ya udah saya ucapkan lah. Ya yang jelas itu pemirsa. Ini ngaji gimana ini? Saya bingung mau meneruskan ke ayat ini. Kurang. Iya, oke. Ya wes mas, asik guyon ya mas. Jadi wes ini memang ini membahas serius ini sebetulnya pemirsa. Oh ini kita bahas diri kita, tidak bahas siapa-siapa. Makanya sekarang bahasanya jangan menyalahkan. Nah, mengulik, meneliti, mengoreksi sesungguhnya pembenaran itu yang seperti apa, dan sebetulnya al-haq atau kebenaran itu yang bagaimana, kan gitu mas ya. Itu sesungguhnya pemirsa. Jadi komunikasi Allah dengan manusia itu perantaraannya lisanun. Jadi dengan harfun wala harfun, lisanun wala harfun. Lisanun itu pengucapan,
harfun itu berkaitan dengan lafadz penghurufan. Jadi hurufnya itu sendiri. Sehingga kewahyuan bisa menjelma menjadi sebuah lisan. Itu prosesnya luar biasa, Mas. Karena wahyu itu cahaya dalam hati, sehingga wahyu itu tidak menyerupai apa-apa, tidak serupa apa-apa. Ya ora iso mbok rungokne. Memang wahyu itu masuknya ke hati, ke fuad. Kalau masuknya ke fuad kan berarti melalui proses kimiawi, Mas. Nah itu loh, melalui proses cerebellum. Dia lewat sumsum itu sesungguhnya, gitu loh, Mas. Nah, kalau fotosintesis dalam tumbuhan dia melalui kambiumnya itu. Ya kan mbok lihat ya ora iso. Terus mbok rungokne kambium itu kan. Ini nanti ya lucu lagi kalau dia mesti tertawa. Sehingga gini, nyuwun sewu lho pemirsa. Cahaya itu jangan terus jenengan artekne kok lampu ngene iki lho. Lah setakut jenengan nanti pembiasa. Lah cahaya terus batu kalau lampu biar ngono kan ya lucu, Pak. Cahaya itu sebetulnya bentuk petunjuk itu sebuah kebenaran itu. Kebenaran itu namanya cahaya, nama lainnya loh Mas ya. Itu sesungguhnya karena sesuatu yang benar. Itu ya cahaya di atas cahaya. Wong wis ra iso disangka meneh. Itu maksudnya. Tapi ini tadi tidak ada ayatnya sama sekali loh Mas. Quran suratnya hilang itu keluar nang kau lihat juga ya. Nah ini Quran suratnya buka Mas. Tidak buka. Quran 42. Surat 42 itu apa Mas? Ayat 51 sama 52 Mas. Li 42. Asyura ya. 51 52 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana bibasarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yusrila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasa'u innahu aliyun hakim. Artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi may nasya'u min ibadina wa innaka latahdi illa siratin mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu 51 52 sudah semua. Ya. Oke.
Jadi sesungguhnya bentuk komunikasi Allah itu sendiri kepada yang namanya linasi hambanya itu tidak mungkin bisa langsung. Makanya harus melalui kewahyuan. Yang wahyu itu ada perantaranya. Jadi ada akhirnya yang namanya setelah ada kitab-kitab beriman kepada nabi-nabi. Karena nabi dan kerasulan itu sesungguhnya merupakan utusannya Allah. Dan ternyata roh tadi di situ dibacakan apa enggak, bahwa roh juga termasuk salah satu utusan Allah di situ tadi kan dibaca dalam Mas Kaji ya. Itu. Makanya sesungguhnya dirimu itu utusannya Allah semua, gitu loh. Cuma dirimu nanti jabatannya sebagai khalifah, gitu loh Mas. Karena mengatur seluruh aktivitas dirimu, menyelaraskan, menjaga siklusnya itu di dalam dirimu itu sendiri. Sesungguhnya ke sana. Nah, makanya nek jenengan tidak memahami itu betul, bingung nanti baca ayat itu. Menelusuri ayat yang namanya Quran surat itu akan kebingungan Mas. Kebalik-balik. Makanya mengapa ini saya bahas di dasar dulu. Setelah itu nanti baru jenengan jaluk bahas yang apa yang lainnya silakan. Karena ini unsur dasar yang perlu kamu pahami untuk mengenal dirimu itu loh Mas. Sehingga nanti kalau kamu mengenal dirimu maka akan kenal dengan Allah Tuhanmu atau Allahmu kan gitu. Ya. Itu loh Mas makanya. Makanya jangan main-main. Makanya wahyu itu dipahami oleh nabi dan rasul, disampaikan dengan menggunakan lisannya nabi dan rasul itu, sehingga nanti ada namanya Nabi Al-Karim, Rasul Karim kan gitu tuh Mas. Itu nanti bisa kita bedakan lagi di sini antara qauluhu ta'ala dengan qauluhu Rasul Karim. Kesana arahnya. Makanya sebaik-baik nasihat, sebaik-baik pengucapan dan ucapan atau pelafatan, sesungguhnya hadis itulah sama dengan Al-Haq atau Al-Quran, atau bisa dikatakan Al-Furqan. Gitu loh Mas. Kemarin kan sudah tahu toh, hadis itu dikunci dengan 3 surat. Itu kemarin lihat di video yang sebelumnya, nanti jenengan biar perso. Ini saya bukakan sekalian untuk pengingatan bahwa sesungguhnya hadis itu dikunci di Az-Zumar. Az-Zumar itu surat ke-39 ayatnya 23. At-Tur itu surat ke-52 ayatnya 34. Terus di Al-Mursalat surat ke-77 ayatnya 50. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya sebaik-baik hadis, karena hadis itu sebaik-baik pengucapan. Pengucapan yang mengandung hikmah dan kebijaksanaan adalah Al-Quran atau namanya hadis. Berarti hadis itu sama dengan Al-Quran. Tapi kalau pengucapan yang dilafadzkan oleh Rasul namanya nanti qauluhu Rasulun Karim. Kalau yang mengucapkan manusia namanya qaulnya siapa, ucapannya siapa, bentuk omongannya siapa, kan gitu loh. Udah tahu perbedaannya Mas ya. Nah, arahnya ke sana sehingga dengan bisa membedakan antara bahasa kewahyuan nanti menjadi bahasa lisan. Kan berarti penjelmaan Mas. Dari wahyu yang sifatnya kelangitan, dari zat firman itu menjadi bahasa lisannya manusia. Sebelum menjadi lisannya manusia dipelajari, difahami oleh dan diterima pertama kali oleh Rasul Karim. Itu nanti makanya ada kenabian dan kerasulan yang menyampaikan dan membawakan risalahnya itu sendiri. Nah itu ada 2, dibatasi dengan namanya ba'ats yang berkaitan dengan yakslu, dan yakro'u yang berkaitan dengan pembacaan lafadznya atau ayatnya itu, sehingga setelah dibacakan, dipahami, disampaikanlah pemahamannya itu kepada kaum atau kepada umat
atau kepada linasi yang bernama hamba atau manusia itu sendiri, atau bisa disebut sebagai khalifah, atau bisa disebut sebagai Bani Adam, anak keturunan Adam, terbukti dengan dikunci ayat yang kemarin saya sebutkan di Quran, surat masing-masing sudah ada. Makanya kalau ngomong tentang Al-Quran itu harus dengan Al-Quran juga, jangan dengan yang lainnya. Itulah nanti ketataannya, keruntutannya, metodologinya, itu semua dengan sistematis yang logik dan dengan detail teliti, tidak saling bertumbukan, tidak saling tumpang tindih. Itulah nanti kamu memegang sebuah integritas yang tinggi dengan pemahaman komprehensif yang lengkap. Itu Mas. Iki nek kon baleni gak iso lho Mas. Itulah pemirsa, dengan adanya podcast ini, akhirnya kita juga bisa menonton diri kita di frame waktu yang sangat-sangat singkat dan sedikit ini. Sehingga kita bisa menonton diri kita sendiri. Makanya kalau ada, ya maaf ya nih pemirsa, kalau ada seorang ahli sarjana hukum, dia hafal undang-undang KUHP dan KUH Perdata, itu sangat luar biasa. Pertanyaannya kan satu, misal, kok gelem-gelemnya menghafal undang-undang KUHP dan Perdata itu semua karena apa coba? Ya udah itu aja. Laiki. Oh, kalau alamatnya ndak jelas, sampai masuk kemana besok? Ke Jail apa ke Dolim? Jannah? Wes, Nah, loro itu. Mas, jauhan dolalah sama jauhan. Nah, itu masuk ke dua tempat atau masuk ke Jannah. Nah, itu aja. Jadi kemarin jenengan dhewe wis besok. Jenengan tuh pengen sing jahil itu apa dolalae? Karena dolim dan jahil. Lah nek aku mau loro-loro nih Mas. Pilih sing nampa rahmat karunia menjadi hikmah. Itulah al-haq. Itulah nanti jenengan menemukan cahaya ora bentuk lampu Mas. Karena bentuknya sebuah petunjuk dari Allah itu bukan seperti lampu ini loh pemirsa ya. Itu karena dia tidak berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu loh Mas. Lampu cahaya itu enek ning dimensi ruang dan waktu, Dan itu sangat sederhana juga. Nah, Sangat gimana? sederhana. Gimana? Pokoknya begitu masuk pintu pagar ke rumah, masuk ke rumah, selamat ternyata tidak kuat di swarga. Itu simple. Iya. Sederhana aja. Iya. Nah, tapi begitu masuk rumah, masuk tak upat, hafid, kopot, upat. Begitu masuk rumah, KDRT, ya selesai. Ya, itu indikator, salah satu indikator lah. Berarti dia sangat tebal. Aduh, jadi nyun sewu. Itu salah satu indikator saya ngomong tebal telinganya, besar hatinya, itu kan. Wah ini luar biasa pembahasan ini, ternyata pemirsa dampaknya nanti. Sudahlah, pulang dengan punya PR masing-masing ini nanti. Bener, pemirsa sendiri asik ini nanti, punya PR yang luar biasa memang. Itu. Terus untuk Tapi saya tambahin pemirsa sedikit biar memperjelas gitu. ya, monggo. Jadi ketika iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu bukan nanti pemirsa. Tapi ketika masuk pagar, masuk pintu rumah, kena iza zulzilatil, wes tengkurap. Tinggal nanti tidur di kasur apa tidur di atas genteng. Itu jadi bumi digoncang dan bukan nanti. Ya pemirsa mengalaminya sendiri lah. Ketika hati mencucuk, mengkerut, mengkuncup, tertutup, ya udah selesai. Ya betul, alhamdulillah. Sini saya salaman sih. Aku yang mau tabrak.
Alhamdulillah saya dapat vocab baru ini. Bener, selama ini karena saya tidak pernah ini tadi luar biasa. Terima kasih karena memang pemaknaan Quran surat itu tidak boleh dibatasi oleh Allah. Karena memang sifatnya seperti alam semesta, seperti energi unlimited sifatnya. Jadi pemaknaan Al-Quran itu sesungguhnya ya 8 miliar jumlah penduduk ini yang ada di bumi ini. Jadi tidak usah jenengan batasi. Tapi nyunun sewu harus ngerti koridor dan rule-nya itu. Kalau tidak tahu berarti gak itu al-haq mas, ngono loh. Gak untuk cahaya. Nah jangan dibayangkan cahaya seperti lampu. Karena bukan dimensi ruang dan waktu pak. Nah, itu pemikiran itu tadi begitu izazul zilatilnya itu tidak kuat, alif itu sengaja duduk alif lamim mana. Iya pemirsa memang luar biasa dampaknya. Makanya sudahlah, ngaji ini enggak kalau jenengan dibohongi jadi bodoh, malah jadi luar biasa jenengan nanti bersikap dengan kehidupan itu sendiri, mensikapi gonjang ganjing kejiwaan itu sendiri. Karena memang sesungguhnya jiwa itu kan tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Ya. Makanya mengapa terus padangnya cahaya kamu anggap seperti senter, kamu anggap seperti lampu kan jadi lucu mas, nggak rasional nanti gitu loh. Terus wah saya di gunung sana menemukan cahaya, lah orang ngerti oh bae apa mas sing gaene gunang-gunang itu janganlah, bener jenengan wis tak apa ya istilah ini kan betul-betul yang logik aja lah itu. Makanya kamu nanti di Al-Quran nak buahnya tatafakkarun, taktilun, ojo layak lamun. Layak lamun nih wong sing ra gunakne akal pikirane nih. Jangan. Itu loh. Terus Mas, ini diteruskan untuk Al-Haqqah Mas. Quran surat 69 ayat 40 Mas. Terus Quran surat At-Takwir ayat 19 dicatat dulu aja. Terus surat An-Nahl ayat 5152. Udah itu dulu dicatat, baca mulai dari yang Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Mas, nah punten surat dan ayatnya disebutkan biar nanti pemirsa jadi hafal juga Mas. Surat 69 Itu namanya apa? Nah gitu loh Mas. Ayatnya oke, maksud saya gitu Mas. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, sudah. Sesungguhnya ya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Karim itu bukan mulia Mas. Apa yang telah dikaulkan oleh Rasul Karim itu adalah merupakan surat Quran surat yang berbeda dari tulisannya literaturnya orang-orang yang sudah di jazirah itu Mas. Mulianya pasti wong beda kok, bukan tulisannya orang kok. Diulang lagi dengan penerjemahan yang ini tadi Mas, yang saya harapkan itu tadi. Jadi karim itu artinya bukan tulisannya orang Mas, jadi mesti beda. Nah, itulah nanti namanya al-haq karena beda dari tulisannya orang karena bukan pembenaran tapi kebenaran. Sumber al-haq itu Mas. Ya jelas mulianya rasa mbok sebut nih, tapi itu pembeda. Jangan disebut lagi al-karim itu kemuliaan. Pembeda. Iyalah. Lah makanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si Bilqis ngomong, "Loh, aku kok dapat surat beda dari yang lainnya?" Itu karena selama ini yang dilihat cuma turunan kebiasaan orang yang selama ini di sekitar situ.
terus wong sing dianggap pinter, cerdas, nulis aturan, lah gitu loh Mas maksudnya. Lah ini aturan bukan dari tulisan orang, itu, tapi dari wahyu itu Mas maksud saya. Jadi jenengan nanti bisa membedakan itu mana. Selama ini tetap tidak kamu bedakan gitu, nggak enak bedanya, akhirnya jenengan ngaji karo ora. Ya. Kan kesana, clear ya? Ya. Itu maksudnya. Wama karena libasyarin support. Ya. Bukan ke al-haqqo Mas. Sorry ini masih al-surah menurut saya. Sebentar pemirsa. 69 Mas ya. 69 itu suratnya, 40 ayatnya ya. Oke. Jadi berisi firman Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan atau wahyu dari utusan yang membedakan dengan apa yang selama ini oleh kaum atau umat di situ sudah turun temurun, dan itu mungkin dari legasi atau orang yang di situ dianggap paling tua atau paling pinter menulis sebuah aturan Mas, sehingga aturan itu digunakan gitu loh. Sehingga kedatangan Al-Quran ini merupakan pembeda untuk mengoreksi aturan yang dibuat oleh kurun waktu tertentu dalam peradaban manusia di situ dengan kedatangan Al-Haq, sehingga dari sesuatu yang sifatnya jahil, pembenaran, menjadi kedatangan sebuah kebenaran, sehingga dari jahil menjadi al-haq. Namanya karim, bukan mulia. Nah, namanya akhirnya karim. Nah, kalau dolimnya pasangannya apa? Kalau yang apa? Yang batil, jahil itu kan kedatangan al-haq. Yang dolim kedatangan sesuatu yang sifatnya rahmat, karunia, dan hikmah. Kesana Mas mestinya clear di sini ya. Ditulis Mas, kalau yang memang urgen-urgen itu ditulis denganku, jadi ngomong besok sudah berubah seperti itu gitu loh Mas. Sehingga ada bedanya antara ngaji kemarin dengan ngaji sekarang beda. Maksud saya kesana Mas, bukan gimana-gimana. Akhirnya kita nanti lama-lama terkikis, yang kemarin-kemarin itu habis, mbok pindah ucapan iki. Udah ya, sesungguhnya ke sana Mas, ini titik beratnya ke situ. Nanti kalau ndak ke situ jenengan ya tetep ae ngomong kamu wis ngaji karo urung tetep koyo wingi. Ya kan gak berubah jenenge ora dadi saras 88. Itu. Kita di kemudian at-tahrim. Nggih. Pak At-Takwir. Oh, at-takwir. 8119 Mas. Kalau mau membacakan disebutkan suratnya sama ayatnya Mas, sehingga nanti pemirsa bisa ngiling-ngiling, atau mungkin beliau pengen nulis. Nah, At-Takwir itu surat berapa Mas? Takwir 81. Betul, ayatnya 19. Nah, maksud saya gitu Mas. At-Takwir surat ke 81 ayat 19. Oke. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama. Nah, ini Sesungguhnya kan, Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Malah di sini Jibril. Padahal kalimat yang di surat sebelumnya tadi dengan yang ini tidak ada beda, bunyinya sama, innahu tulisannya pun tidak beda. Ini menunjukkan bahwa Rasulin Karim itu nanti diwakili oleh 3 karakter Mas. Ada karakternya Jibril, ada karakternya Musa, ada karakternya Harun. Nah, nanti akan saya bacakan karakter Jibril itu mewakili apa, karakter si Musa mewakili apa,
karakter si Harun mewakili apa, nanti dibacakan setelahnya ini Mas. Ini enggak bahas ke sana, cuma hanya menunjukkan adanya seorang Rasul Karim itu berarti Rasul yang membedakan antara tulisan, antara pembenaran, antara hukum-hukum literatur yang dibawa oleh kurun waktu peradaban manusia di situ. Ini pengen membedakan itu gitu loh Mas, sehingga nanti bisa kamu meneliti kesalahannya itu, membenarkan dengan sesuatu yang hak. Arahnya ke sana Mas. Terus An-Nahlnya Mas. An-Nahl surat ke-16 ayat 51 52. Oke. Surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu latattahidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Wallahu ma fis samawati wal ard wallahu dinu wasiba apa ghairallahi tattaqun. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Oke. Sudah Mas. Nah, ini artinya gini Mas. Jadi kaitannya wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini asnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Farhabun ini dari kata-kata rohaba maksudnya. Nanti ada rohaba, ada rohiba. Jadi rohaba, mahabbah, jangan tahu ngerti mahabbah? Iya, tahu. Mahabbah Cinta. itu cinta kasih. Ya. Tapi kalau tarkim, pernah dengar tarkim sebelum sholat subuh, Iya. apalagi kalau Ramadan, itu peringatan Mas betul. Tarhim. Nah, tarhim itu peringatan sebelum masuk nanti imsak. Biasanya tarhim kan dilantunkan kan sebelum imsak itu, batas waktu antara jenengan sahur dengan tidak bolehnya itu karena masuk subuh itu. Nah sebetulnya arahnya ke sana Mas. Karena ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul Karim gitu Mas. Berarti Rasul Karim itu kan menyampaikan, merubah wahyu yang penyampaiannya dari Allah difirmankan itu dirubah menjelma menjadi lesannya Rasul Karim gitu loh Mas. Sehingga nanti bisa ke makhluk yang namanya linasi hamba khalifah atau ke al-ulama warasatul anbiya, ke sana Mas sebetulnya. Ini penjelmaan gitu loh Mas. Oke. Dari wahyu kelangitan Gusti Allah kan ra mungkin arep omongan karo jenengan. Ya. Wong jenengan ki gur makhluk. Ya. Lah ben kenek tak omong nih apa yang saya dawuhkan, yang saya firmankan, maka saya rubah penfirmanan itu, kewahyuan itu menjadi sebuah firman yang disampaikan oleh Rasul Karim. Clear di situ Mas. Ya. Itu loh maksudnya Mas. Lah, nek ra ngaji terus piye nerang niki aku takon. Ya. Nggak bisa.
Nah, selama ini nek sing terang ngene ngaji-ngaji Mas. Saya belum pernah dengar. Lah iki krungu ngono lho. Enggak, artinya sebelum ini saya belum pernah dengar. Nah, Kan itu. gitu maksudnya. Tapi jam 8 menit. Ya terus sih aja nutupe mosok langsung kok. Iya. Enggak. Hanya diomong jadi terusin. Oke. Alarm. Jadi sebetulnya ini memberikan peringatan sekaligus menunjukkan cinta kasihnya Allah terhadap makhluknya itu Mas. Nek ra cinta kasih jajane Quran iki dadine gak usah enek sebabe Mas. Arep kaya apa Quran iku pasti mudhun barengi karo silinasi karo si hamba karo si khalifah enek mau maksudnya gitu loh Mas. Penciptaannya itu membersamai karena untuk sebagai nanti problem solvingnya kalau kamu menghadapi kendala apapun terhadap kepersoalan kehidupanmu saat masih di alam semesta ini sesungguhnya itu Mas. Jadi alam semesta itu pemirsa, jangan bayangkan dari ujung barat, ujung timur dunia sana di ujung rumahmu depan sama belakang sudut 4 itu aja. Kalau yang di rumah itu zilzalahannya beda cekeli, itu goncang terus gitu aja. Intinya sederhana gitu. Bayangkan kalau di alam semesta ada gunung meletus. Nah, gunung meletus itu jangan dibayangkan gunung Semeru atau gunung Tangkuban Perahu meletus, bukan. Begitu ini ngap keluar di rumah itu goncang sampai mesti. Jadi yang sederhana kan kembali ke diri. Ya memang untuk diri ya. Tapi kalau kita sudah keluar diri ya itu boleh. Pemirsa bayangkan gunung-gunung yang Krakatau meletus atau Gunung Rinjani meletus itu boleh dibayangkan. Tapi ketika ini mengaji diri, letusan itu bukan dari gunung-gunung tadi, tapi dari lisannya yang di sebelah sampean itu. Itu kalau sudah meledak, mingkem sampean. Jagonya kayak apa seorang jenderal. Kalau sudah kena ibu jenderal, diam misalnya. Itu pemirsa. Dan itu sudah dikasih tahu handbooksnya di sini. Syaratnya gun siji pemirsa. Pak kasih makan enak mulutnya, wis ora kate ngomong macam-macam lagi. Ya, apalagi bibirnya dikasih yang merah-merah itu belikan. Wis dikasih cocok itu sudah. Salon pasti akan baik. Jadi di sini ini saya tegaskan kembali pemirsa ya. Di sini kan wa qallallahu la tattakhidu ilaihin. Ini masa gini loh pemirsa. Masa sih nek Allah itu berfirman terus aku Allah, aku berfirman kan tidak logis Mas. Gitu loh. Makanya ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang ngomong wa qallallahu ini kan Rasul Karim itu menyampaikan kalamnya Allah. Karena mosok saya gini, nyun sewu saya podcast gini, mosok saya gini. Ki Jolo-jolo ngomong ya, Ki Jolo-jolo ngomong ya. Masa gitu sih? Kan lah itu loh. Kan jo mesti langsung tuh. Lah, terus makanya ini wa qallallahu la tattakhidu. Masa toh kalau Allah berfirman kok ada qallallahu ta'ala lagi, kan lucu di sini itu loh. Makanya ini lebih logisnya yang mengucapkan ini adalah Rasul Karim itu Mas, menerangkan firmannya Allah kepada pihak siapa yang ada di situ. Lah nanti kembali kamu jangan sampai membandingkan Allah itu, karena sesungguhnya maksudnya gini loh pemirsa, jenengan nih ojo gawe dawuh liyane Gusti Allah karena jenengan sebelum nampa Al-Qur'an iki entuk omongan, entuk cerita, entuk hukum-hukum konggone legasi, konggene kurun waktu wong nang kono sing mbok anggap paling tua sapa, paling berpengaruh sapa. Nah dia membuat tatanan tata tertib di situ gitu loh Mas. Sehingga itu jangan kamu pakai, nanti kalau kamu pakai kamu menggunakan omongane wong akhirnya. Lah sudah banyak seperti itu pandak sekarang. Sangat. Makanya di ayat ini jenengan kunci lah ya. Ini kunci. Wa qallallahu la
Sungguh betul itu. Mosok Gusti Allah ngomong terus Gusti Allah ngomong dhewe nek ngono lho. Kan yo lucu sing rungokne. Logis mana kalau ini Allah nanti menjadi pihak ketiganya, disebutkan kamu takut kepada Allah. Lah yang menyampaikan ini adalah Rasul Karimnya, pembawa risalahnya itu. Lebih logis mana, Mas? Lah iki piye nek terjemahane? Ngono lho. Kata ketiga tunggal. Maksudnya gitu loh saya. Dia, bukan aku, tapi dia. Nah, Iya. dia itu kan ada yang menyampaikan dia. Betul. Lah lebih logis mana ini? Ya, sangat logis ini. Nah, karena di dalam dirimu terjadi dialog kepada Mas, antara jiwa, antara rohmu sendiri dengan Fir'aunmu, badanmu atau anjingmu kalau di Ashabul Kahfi. Karena pengindraanmu itu diwujudkan anjing itu, Mas, kalau di Ashabul Kahfi. Itu pemirsa ya, nanti bisa dilanjutkan untuk season berikutnya. Oke.